Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Kurniawati dengan NIM 10 12 21 0006. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktavianto Makfiro dengan NIM 101 221 000081. Perkenalkan, saya Putri Kamesti Hayuning Tias dengan NIM 10 122 169. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi perilaku organisasi dalam Cafe AADG. Stay tune. Bye-bye. Sebelumnya kami telah melakukan wawancara dengan employee salah satu dari AADG sendiri. Ini buktinya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu keberagaman dalam organisasi. Keberagaman di Cafe ADG penting untuk inovasi, layanan pelanggan, dan lingkungan kerja inklusif. Nah, langkah-langkahnya yang diterapkan yaitu rekrutmen inklusif, pelatihan keberagaman, dan kebijakan anti diskriminasi. Dampaknya adalah peningkatan kreativitas dan pemahaman pelanggan. Nah, tantangan dan budaya diatasi dengan komunikasi yang terbuka dengan kegiatan team building. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kepribadian dan nilai. Kepribadian dan nilai Cafe ADG mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Nilai utama seperti integritas, kerjasama, komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan respect diterapkan melalui program orientasi, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Penempatan peran sesuai kepribadian dilakukan melalui rekrutmen, pelatihan, penilaian berkala, dan konsultasi individu. Kepuasan kerja diukur dengan cara survei rutin dan pertemuan tatap muka. Yang ketiga adalah persepsi dan pengambilan keputusan, di mana di Cafe AADG ini persepsi karyawan dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan kepribadian. Pengalaman keputusan didukung dengan pelatihan, informasi terbuka, dan kebebasan bertindak, dan juga pendampingan, kolaborasi, dan komunikasi rutin membantu pengelola perbedaan persepsi. Yang keempat ada motivasi dari konsep ke aplikasi, di mana Cafe AADG ini meningkatkan motivasi karyawan dengan teori motivasi seperti Maslow, Herzberg, Fromm, dan Skinner. Penghargaan, pengembangan karir dan lingkungan kerja yang positif dan keterlibatan karyawan ditetapkan, seperti program karyawan bulan ini dan tim building membantu menjaga motivasi. Yang kelima, ada perilaku kelompok, di mana perilaku kelompok di ADG ini didasarkan pada kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Kepemimpinan inklusif, komunikasi efektif, dan budaya kerjasama, dan struktur yang tim jelas adalah faktor yang sangat penting. Konflik diatasi dengan mediasi, komunikasi terbuka, dan juga pelatihan. Dan yang keenam, ada tim kerja. Tim kerja di Cafe ADG ini fokus pada pelayanan terbaik dan operasional yang lancar. Komunikasi efektif, kepercayaan, tujuan bersama, dan kepemimpinan yang mendukung adalah elemen kunci. Konflik dikelola dengan mediasi dan pelatihan, penghargaan, dan tim building memelihara motivasi tim. Selanjutnya yaitu bab komunikasi. Komunikasi di Cafe AADG penting untuk kerjasama, pemecahan masalah, dan hubungan pelanggan. Elemen kunci adalah kejelasan, keterbukaan, mendengarkan aktif, umpan balik, dan konsistensi. Dijamin melalui pertemuan rutin, saluran terbuka, sesi one-on-one, dan pelatihan. Hambatan diatasi dengan cara pelatihan dan teknologi komunikasi. Karyawan dilibatkan dalam keputusan melalui rapat tim dan survei. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan di Cafe ADG menggunakan pendekatan partisipasi untuk keputusan bersama, menciptakan lingkungan produktif. Pengembangan keterampilan kepemimpinan dilakukan melalui pelatihan, mentorship, dan pemberian tanggung jawab tantangan di atas kolaborasi, kerukunan terbuka, dan tindakan tepat waktu. Kepemimpinan efektif membantu mengatasi tantangan pandemi dan memperkuat visi perusahaan melalui komunikasi, konsistensi, dan inklusi tim. Selanjutnya, nomor 9 adalah kekuasaan dan politik. Di Cafe ADG, manajemen menggunakan kekuasaan etis dan transparan untuk mempengaruhi tim. Mereka mengutamakan keterbukaan, komunikasi jujur, dan transparansi dalam keputusan. Konflik ditangani secara proaktif dengan mediasi, serta karyawan diberdayakan melalui lingkungan inklusif, pelatihan, dan dukungan emosional. Selanjutnya, yang ke-10 adalah konflik dan negosiasi. Di Cafe AADG, konflik sering terjadi karena perbedaan pendapat, jadwal kerja, dan masalah pelanggan. Penanganan konflik melibatkan mediasi dan komunikasi terbuka serta pelatihan resolusi konflik. Selanjutnya, dalam menghadapi pelanggan, digunakan pendekatan empatik dan solusi yang memuaskan. Jika negosiasi gagal, penyebabnya akan dievaluasi untuk perbaikan dengan fokus pada komunikasi efektif dan fleksibilitas. Selanjutnya yang ke-11 adalah budaya organisasi. Di Cafe ADG, budaya organisasi menekankan kolaborasi, inovasi, pelayanan, pelanggan, dan inklusivitas. Nilai seperti integritas dan keberlanjutan didukung oleh pelatihan dan praktik ramah lingkungan. Perbedaan budaya diatasi dengan pelatihan dan dialog yang terbuka. Kemudian fokus pada integritas dan pelayanan prima memperkuat hubungan dengan pelanggan, sementara pelatihan berkelanjutan dan komunikasi efektif menjaga budaya kuat dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu 12, ada organisasi perubahan dan manajemen stres. Di Cafe AADG, perubahan dikelola dengan perencanaan jelas dan melibatkan karyawan seperti adopsi sistem pemesanan digital dengan pelatihan dan umpan balik. Manajemen stres dilakukan melalui program yoga, konseling, dan pelatihan manajemen waktu, serta survei dan evaluasi kinerja. Manajemen pendukung lingkungan kerja yang sehat dengan contoh komunikasi jelas, dukungan emosional, program kesejahteraan, fleksibilitas jam kerja, serta seksi relaksasi dan workshop manajemen stres untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan.